monorail atau tidak, layaknya monorail atau tidak, itu di planning stage. Running out of the day, we should give it the way to the one, Come home, you may be that I love you. Come home, if it's all that what you just leave the minute by the baby. Please don't do nothing so down. It has a no. Silakan untuk menyampaikan, mudah-mudahan ada waktu untuk semua orang mengacungkan tangan dan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Cafe Histologi malam ini. Di tengah kesibukan kampanye, 2 minggu lagi, jangan lupa 2 minggu lagi hari penentuan saja. Kemudian kita juga, sayangnya dari pihak DKI berhalangan, kita inginnya ngobrol langsung dengan Pak Ahok, tapi rupanya tidak bisa datang. Jadi diwakili oleh Dinas Perhubungan juga nggak bisa datang. Jadi harus ada orang DKI yang ngomong. Karena itu kita juga beruntung ada Mas Sanusi, Bapak Insinyur Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta yang Garuda Merah di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nanti muncullah sebuah peraturan pemerintah yang mengatur kerjasama pemerintah swasta atau PPP, Public Private Partnership, untuk proyek infrastruktur. Nah, jadi perjanjian kerjasama PKS 2004 itu tidak masuk ke ranah PP itu. Nah, itu yang sangat membingungkan. Jadi sudah ada kerangka hukumnya, tapi PKS ini tanda-tanda di luar kerangka hukum tersebut. PKI mengundang tim konsultan Bappenas untuk memberikan masukan penyesuaian apa yang dapat kita lakukan bersama secara win-win supaya PKS tahun 2004 itu dapat kita adendumkan dan berjalan untuk tahun 2014. 10 tahun kemudian masuk setelah mendapatkan pengertian verbal dari Pemprov DKI bahwa ini memang maunya dihidupkan kembali, diteruskan. Tapi kita perlukan adendum tersebut. Dan sebelum kita melakukan adendum tersebut, kita diberikan 15 syarat yang menurut Pemprov DKI telah kita lampaui. Ini adendum atas kampanye saya selalu pakai baju kotak-kotak karena saya sekretaris pemenangan. Sekarang pada saat pilpres pasti saya pakai baju tiap hari, mau ke dewan, mau kemana, ke mall pun pakai ini. Jadi bukan berarti saya mau kampanye, ya. Jadi saya mau jelaskan gini. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua di sini bahwa sampai detik ini tidak ada yang minta perlindungan, tidak ada yang minta penjelasan, tidak ada yang minta advice apa sih ke Dewan. Dewan itu given, jadi dulu itu sudah ada rekomendasi Dewan dalam rangka pembangunan monorail, pertama. Yang kedua, SPJMD Gubernur, Pak Jokowi mengatakan yang pertama untuk transportasi, dia akan melakukan meningkatkan road ratio. Lebaran jalan di mana? Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan moda transportasi massal. Itu dalam SPJMD. Yang ketiga, manajemen traffic. Yang misalnya ganjil genap, BRT, dan macam-macam. Kemudian, kita bicara saat ini tentang monorail yang sekarang menjadi bahan pembicaraan.
Yang saya kaget adalah kenapa di groundbreaking? Pada saat di groundbreaking itu Pak Jokowi bilang saat inilah argonya jalan. Sementara Bapak menyampaikan tadi Pak Jokowi belum ada PKS. Ini yang saya dulu belum diteken, belum detail teknisnya belum. Saya ini orang konstruksi, saya tahu kalau groundbreaking itu udah jalan, argo itu udah jalan. Dan itu diundang seluruhnya sampai ayat fatwa datang saat itu. Kalau tidak salah ya DPD. Dipublish di media. Sekarang berhenti jadi ribut. Harusnya mau jalan itu selesaikan dulu persoalan administrasinya. Persoalan yang Bapak bilang itu dan segala macam. Yang saya tangkap adalah, saya ambil contoh. Jadi lebih baik duduk sama-sama, kemudian ada Dewan bisa memediasi. Kalau kasus ini berlarut-larut, semua rugi warga Jakarta, warga rugi tidak dapat tempat di transport, investor juga rugi, tidak ada kepastian hukum. Kalau kami dari pusat menyarankan lebih baik dimediasi oleh Dewan. Kemarin kalau nggak salah, pemerintah pusat mengirim konsultan dari Bappenas. Itu bagian dari upaya untuk memediasi atau konsultan dari Bappenas ini untuk memperjelas kira-kira proses kerjasama ini seperti apa. Tapi tidak masih memang persoalan perencanaan, persoalan kelayakan. Kalau tidak nih Pak Farel, kenapa nggak teknologi yang lain? Apakah betul rute yang disiapkan adalah itu? Ya, persoalan teknis seperti itu ternyata bukan itu yang akhirnya membuat ini menjadi lebih sulit. Ternyata persoalan hukum dan birokrasi. Jangan-jangan persoalan ekonomis itu belum muncul. Iya. Setelah itu saya ada lagi persoalan ekonomi. Kita ingat waktu MR ini dulu kan juga seperti itu, sudah groundbreaking. Tapi belum jalan-jalan kan? Ada persoalan ya? Kalau groundbreaking pasti MRT setelah pajak. Sebelumnya sudah groundbreaking Pak. Iya, sudah pernah groundbreaking juga. Groundbreaking. Dengan kata kita yang sudah membuat apa mau dikata? Oke Pak. Harus terjadi. Ingat ya, 16 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita kan mau pusat di Banggara itu kan ada 3 susun kan? Stasiun kereta di mana? Ya, busway melanggar kantong jalur hijau dia, tapi juga beres-beres, bisnya bucut dan lain-lain sebagainya. Wah. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Menyewakan, kita boleh membangun dan menyewakan IT infrastruktur, dan kita boleh membangun dan menyiapkan dan menyewakan tempat untuk advertising dan media. Jadi yang diuntungkan sebetulnya bukan Jakarta Monorail, tapi masyarakat yang punya tanah di sekitar TOD bisa didevelop ke atas lebih tinggi. Itu udah ada di RDTR. Terus pertama sudah ada, ya. Jalan tol pinggir laut dengan giant seawall sudah ada, reklamasi sudah masuk, monorail sudah masuk, MRT sudah masuk. Jadi tidak bisa lagi dirubah planning itu. Kalau rubah planning itu adalah rubah perda, rapat lagi di paripurna. Makanya saya bilang tadi, pertanyaannya di daerah TOD itu swasta punya tanah, terus Pemda di daerah TOD dianggap kita mau ngapa-ngapain karena apa? Kan satu partai sama Pak tarif itu diperdakan, cuma itu. Kalau Pemda terlalu lama, nanti bisa buat Pergub dulu sementara, tapi nanti setelah itu tidak lanjut dengan Perda. Oke, Bang. Terkait dengan kasusnya
Di Pemda juga harus punya flash dong, jangan ngandelin swasta.